Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, yang bisa menangkap toa, volume toa ini, ataupun Bapak Ibu Saudara yang sudah berada di live streaming di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur pagi ini tanggal 8 November 2022 kita kembali boleh berada dalam persekutuan Suara Fajar Sion. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang ada di rumah, sebelum kita memulai aktivitas kehidupan kita, mari kita masuk dalam ibadah Suara Fajar Sion pada hari ini. Dan untuk itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan lagu Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari saudara kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus. Karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada di hari baru, hari anugerah Tuhan, hari di mana kami akan mulai aktivitas kehidupan kami. Namun kami sadar, kami butuh Tuhan dengan kuasa-Mu dalam kami menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Bapa, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman yang tertulis di dalam Alkitab. Namun sebelumnya kami datang mau mengaku kesalahan dan dosa kami. Karena siapapun kami Tuhan, kami tidak lepas dari kesalahan yang bisa saja membuat kami berdosa di hadapan hadirat. Oleh karena itu, kami mau datang mengaku segala kesalahan dan dosa kami. Tolong ampuni kami Tuhan. Ketika Engkau dapat di dalam perjalanan, ada kesalahan dan dosa yang kami buat. Apakah itu lewat tutur kata kami, apakah itu lewat tingkah laku perbuatan kami, ataupun masih dalam bentuk pikiran dan perasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati sesama kami, terlebih hati-Mu Bapa. Oleh karena itu kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati demi menebus dosa-dosa kami, mohon ampun bersalah dan dosa kami. Dan kami bersyukur kami selalu mengingat karya selamat-Mu yang telah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami, sehingga membuat kami menjadi orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang menerima janji keselamatan surgawi. Ketika kami setia dalam iman percaya kami kepadamu, ketika kami mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, maka inilah kami Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman yang akan menuntun kami, yang akan mengarahkan kami, memotivasi kami bagaimana kami harus hidup, sehingga biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menjadi pedoman, menjadi petunjuk bagaimana kami menjalani kehidupan ini, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Dan oleh karena itu, biar ibadah ini tertabis hanya di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita akan membaca pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7. Keluaran pasalnya yang ke-20,
Dan pada hari ini khusus ayatnya yang ke-7 sesuai RHK yang kita miliki. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita mengakukan pengakuan iman Kristen kita menurut pengakuan iman Rasuli. Mari saudara-saudara, kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini ada tema kecil yang kita miliki lewat RHK, yaitu muliakanlah nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pujangga yang terkenal, William Shakespeare. Dia pernah berkata begini, apakah arti sebuah nama? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi William, nama tidaklah penting. Andai kata kita memahami bunga mawar dengan nama lain, dia tetap berbau wangi seperti ciri khas dari bunga mawar. Ataupun satu benda atau barang tetap memiliki nilai meskipun kita mengganti namanya. Tetapi saudara, berkaitan dengan seseorang, nama adalah menyangkut harga diri, menyangkut harkat dan martabat. Dari namanya kita mengenal dan kita mengetahui siapa dia. Artinya, nama akan menunjukkan identitas seseorang. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara nama di dalam ke-10 firman atau doksologi atau dasar kita, atau kalau kita waktu kecil dulu, saya ingat ada sebuah film The Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Ini adalah satu perintah dari 613 hukum Musa atau Law of Moses. Itu ada di kumpulan kitab Taurat. Memang kita tidak dapat di dalam Alkitab, tapi kalau kita lihat di kumpulan kitab Taurat, The Law of Moses ini ada 613 hukum Musa. Nah, oleh karena itu, sejarah memperlihatkan kepada kita dari 613 hukum Musa ini begitu berat dilakukan oleh umat Tuhan, sehingga di dalam inisiatif Allah 613 ini dirangkum menjadi 10 hukum yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada Musa. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Gunung Sinai menjadi tempat di mana Allah memberikan ke-10 hukum itu. Dan tujuan 10 hukum ini, 10 firman ini diberikan adalah untuk menolong orang-orang
Israel, umat pilihan Allah yang telah keluar oleh Musa, dibawa keluar oleh Musa dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ini menjadi suatu hal yang oleh Allah dilihat sebagai sesuatu yang harus diberikan bentuk manusia yang baru, baik pemikiran, baik pemahaman, baik tingkah laku. Sehingga kalau kita melihat ke 10 firman Tuhan ini, ada 2 bagian besar di sana. Bagian yang pertama adalah hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Itu berbicara relasi antara manusia dan Tuhan secara vertikal dan secara horizontal. Tuhan mau mengajarkan kepada umat pilihannya perlu juga ada relasi yang horizontal, yaitu manusia dan sesamanya. Sehingga hubungan manusia dan Allah tidak lepas dari hubungan antara manusia dan sesamanya. Begitu juga hubungan manusia dan sesamanya adalah perwujudan hubungan manusia dan Tuhan. Sehingga ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Dan oleh karena itu pagi ini kita secara khusus berbicara tentang hukum. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya mengingat ada beberapa lagu-lagu baik di dalam kidung jemaat, di dalam NKB atau lagu-lagu rohani lainnya yang berbicara tentang nama Tuhan. Kita lihat di sini. Tadi lagu pembukaan kita di Kidung Jemaat 2 itu suci, 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 saudara. Di situ dikatakan Allah Tritunggal, agung namamu. Jadi keagungan Allah itu yang sedang disampaikan oleh penulis lagu suci, suci, suci. Tapi juga ada di beberapa lagu dikatakan Tuhan Allah namamu besar, kami puji dan masyhur. Tuhan Allah namamu kami puji dan masyhurkan. Jadi nama Tuhan Allah adalah untuk puji-pujian, untuk menggambarkan kemahakuasaan Allah. Sehingga banyak lagu-lagu yang menceritakan kekudusan nama Tuhan, kemahabesaran nama Tuhan, keagungan nama Tuhan. Bahkan yang kalau kita bisa lihat juga di dalam doa Bapa kami, saudara. Di doa Bapa kami itu teks yang Yesus sendiri ajarkan bagi murid-muridnya dan bagi kita orang percaya. Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa, berdoalah begini: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya Yesus sendiri mau mengajarkan umat, mengajarkan murid-muridnya bahwa nama Tuhan Allah kita adalah kudus atau kadosi, dikuduskan. Nah, oleh karena itu nama Tuhan Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus, menjadi suatu nama yang harus kita ingat betul. Bukan nama yang harus kita ucapkan dengan latah. Terus terang saudara, saya sedih kalau melihat orang-orang yang latah menyebut nama Tuhan. Ketika mereka berbicara contoh, aduh, tak kaget kita, oh Tuhan, ternyata begini. Jadi kita ada begini, ternyata oh Tuhan. Jadi dalam satu cerita mungkin lebih dari 10 kali latah nama Tuhan. Saya sedih, saudara, karena ini menjadi kebiasaan yang tidak baik. Yang sebenarnya orang pikir Anda apa-apa Pak, itu ekspresi kita. Kan ini orang berbicara, tapi saya katakan begini, saudara, nama Tuhan bukan untuk dilatah. Yang sedikit-sedikit bercerita, oh Tuhan, oh Tuhan. Karena firman Tuhan pagi ini jelas mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena nama Tuhan Allah itu hanya disebut ketika kita memuji Tuhan. Nama Tuhan Allah itu disebut ketika kita berdoa kepada Tuhan. Nama Tuhan Allah itu disebut ketika kita mau mengadakan suatu ibadah. Jadi artinya
Saudara-saudaraku yang kekasih, pagi ini bukan kebetulan kita pun sedang belajar bagaimana melakukan firman Tuhan. Memang sejarah membuktikan manusia tidak mampu menggenapi 10 perintah Tuhan itu. Karena pada dasarnya manusia punya kelemahan dan dosa. Sehingga Allah berinisiatif. Karena ini hukum firman Tuhan yang sudah diberikan, dan 10 firman Tuhan ini tidak dapat dibatalkan. Dan Allah melihat tidak ada manusia satupun yang mampu menggenapi atau melakukan hukum ini. Sehingga kehadiran Yesus yang datang ke dalam dunia ini, dia menjadi pribadi manusia yang 100% manusia. Dia boleh melakukan semua hukum Tuhan ini. Sehingga 10 hukum Tuhan ini tergenapi di dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, bukan berarti 10 hukum ini tidak lagi dipakai dalam kehidupan umat manusia. Tapi Allah di dalam Yesus Kristus sudah menggenapi ke-10 firman-Nya. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus mengajarkan kita kembali bagaimana di dalam perjalanan kehidupan kita tinggal 2 hukum, tinggal 2 firman yang Allah minta untuk setiap orang percaya melakukan itu dalam kehidupan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, artinya tinggal 2 hukum ini yang diminta oleh Tuhan untuk bagaimana manusia melakukan ini. Tentunya tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan mampu. Sehebat apapun pengetahuan kita, tetapi di dalam pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan. Seperti juga kita diingatkan ketika relasi kita dengan Tuhan, sangat wajar kita menyebut Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, tolong saya. Tuhan, terima kasih. Tapi sangat tidak wajar ketika kita berdialog dengan sesama, kita menjadikan nama Tuhan itu menjadi nama yang dilatahkan. Artinya sedikit-sedikit kita bilang, oh Tuhan, oh Tuhan. Saya mau mengajak saudara, mari kita mengubah kebiasaan yang buruk ini, agar kita tidak dipandang bersalah oleh Tuhan. Lebih aman kita memakai istilah ketika kita bercerita, aduh, saya itu hari ketemu dia di sini. Oh tolong, ternyata pote ini DP orang kan. Aduh, ternyata kita salah. Oh tolong, ternyata kita salah menduga, salah kita mengira, salah kita. Ternyata saudara, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini, saya percaya kita bisa mengubah latah nama Tuhan itu ketika kita berbicara. Selain kita memberikan kesaksian, tentu kalau kita memberikan kesaksian, ya kita memang harus dan wajar kita menyebut nama Tuhan. Betapa Tuhan ajaib menolong saya, betapa Tuhan begitu maha kuasa, saya yang tidak mampu ternyata dimampu. Betapa Tuhan tabib yang ajaib, saya yang sakit dia jamah dan dia pulihkan. Itu wajar saudara, dan itu memang harus seperti itu. Karena nama Tuhan harus diagungkan, nama Tuhan kudus, tapi bukan untuk dilatahkan, bukan untuk dijadikan satu kebiasaan yang tidak baik. Karena kalau kita tidak merubah ini, orang lain akan terkontaminasi. Nah sekarang bagaimana kita sebagai orang percaya yang Tuhan pilih ditempatkan di dunia ini, di kota Bitung ini, di jemaatnya ini, jemaat Sion, di tetangga di mana kita berada, di keluarga di mana kita berada. Mari rubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini, sehingga orang-orang di sekitar kita boleh memiliki kontaminasi yang baik. Dia tidak ikut-ikutan latah seperti kita. Dan ini tugas gereja, ini tugas saudara dan saya, supaya setiap orang memakai nama Tuhan Allah dengan baik, benar, dan bertanggung jawab.
Dan oleh karena itu saudara yang kekasih, muliakanlah nama Tuhan menjadi tugas tanggung jawab kita. Bagaimana kita membawa nama Tuhan yang suci kudus ini, yang penuh kuasa ini, mari kita sampaikan kepada banyak orang di mana kita pergi dan berada. Tapi bukan kita pakai sebagai suatu kebiasaan atau latah, itu artinya. Sehingga orang-orang yang mendengar ketika kita berbicara atau ketika kita bersaksi, mereka tahu juga untuk meniru mana yang baik yang kita sampaikan. Sehingga kita tidak menularkan latah-latah Tuhan itu dengan sembarangan. Karena saudara, firman Tuhan jelas mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apalagi ketika saudara menceritakan sesuatu dan menginginkan orang yang mendengar cerita saudara itu percaya bahwa cerita saudara itu benar, sekalipun belum tentu kebenaran. Ketika dia menyampaikan dengan tambahan lagi, aduh betul, saya dengar begini, ini buktinya, dia berbicara begini. Demi Tuhan, saya tidak bohong. Wah, luar biasa saudara. Kalau kita terlalu berani untuk melibatkan nama Tuhan demi orang mempercayai apa yang kita sampaikan, sampai membawa-bawa nama Tuhan demi Tuhan. Saya mau katakan saudara, mari berubah. Tempatkan, posisikan nama Tuhan di tempat yang baik, dalam situasi yang baik dan tujuan yang baik. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan hanya untuk mencari nama, bukan hanya untuk orang percaya kepada kita sampai kita berkata demi Tuhan, apa yang saya katakan ini benar. Hati-hati saudara. Ketika pagi ini secara khusus firman Tuhan mengingatkan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena Tuhan akan memandang bersalah siapapun kita. Maka mari minta Roh Kudus menolong kita agar kita berdoa, Tuhan, ubahkan ketika aku berkata-kata. Jangan kelatahan Tuhan itu menjadi hal yang begitu gampang kita ucapkan dalam bercerita. Tapi mari kita tempatkan nama Tuhan itu di posisi yang baik, posisi yang benar, posisi yang mengagungkan namanya. Supaya orang yang mendengar cerita kita, orang yang mendengar kesaksian kita, mereka pun tahu saat dimana memakai nama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah suci, kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.